Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk membicarakan kelanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir ingatkan target skuad Garuda adalah finish di 4 besar. Saya sudah bertemu dengan Coach Sintayong pada 18 Oktober lalu dan bicara tentang hasil kedua pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Kami bicara serius terkait target Timnas Indonesia untuk bisa berada di posisi 4 besar di grup C ronde yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Erick Thohir di sosial media pribadinya. Erick Thohir pun berpesan kepada Sintayong dan Timnas Indonesia untuk tidak lengah. Jangan lagi kehilangan poin. Dengan menyisakan 6 pertandingan, kita harus fokus dan memberikan kemampuan terbaik di tiap pertandingan. Tidak boleh lengah karena setiap poin akan sangat berharga. Itu katanya. Oke, yang terdekat Indonesia bakal menjamu Jepang 15 November dan Arab pada 19 November pada matchday ke-5 dan ke-6 di Stadion GBK Jakarta. Selain kritiknya terhadap Sintayong, Erick Thohir juga mengingatkan tentang ketatnya persaingan di grup C. Hingga saat ini Australia memecat pelatih mereka Graham Arnold, sementara Arab Saudi juga melepas Roberto Mancini dari posisinya. Erick Thohir pun turut menyinggung kritik dari masyarakat terhadap Sintayong terkait keputusan rotasi pemain saat melawan Cina kemarin. Beberapa pemain kunci seperti Tom Haye dan Eliano tidak dimainkan dari awal pertandingan yang memicu kekecewaan di kalangan pendukung Timnas Indonesia. Jadi eksperimen Sintayong yang ini harus dibayar mahal dengan kekalahan melawan tim yang notabene berada di papan bawah, yaitu Cina, katanya Erick Thohir. Dan harapan Erick Thohir untuk Sintayong dan Timnas Indonesia dalam menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Erick Thohir mengharapkan Sintayong untuk mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik Timnas Indonesia agar bisa mencapai target di 4 besar grup C. Dengan persaingan yang ketat di grup C, strategi yang matang dan konsistensi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Lantaran pada laga tersebut, yaitu melawan Cina, Timnas Indonesia tidak bermain seperti biasanya yang agresif dan selalu baik dalam mengontrol bola. Akan tetapi di pertandingan melawan Cina tersebut berbeda dari biasanya Bahkan para pemain Timnas Indonesia dalam mengontrol bola pun sangat buruk, yang menyebabkan para pemain Cina memanfaatkan peluang tersebut. Dari pertandingan tersebut Indonesia ditunduk oleh Cina dengan perolehan hasil 2-1. Dari kekalahan itu Sintayong terancam hengkang dari jabatannya. Bagaimana menurut Anda? Itu karena banyak statement yang mengatakan dengan tagar STY out. Diduga pada laga tersebut STY melakukan eksperimen pada line up Timnas Indonesia. Pantas saja permainan Timnas Indonesia pada saat itu kurang bagus dan sangat buruk, yang menyebabkan Indonesia kekurangan poin di FIFA di urutan FIFA juga berpengaruh. Oleh karena itu ada rumor PSSI akan mengevaluasi Timnas Indonesia Sintayong. Dari kejadian ini pihak PSSI bisa sedikit melirik pelatih baru untuk Timnas Indonesia yang bernama Giovanni Van
Frank van Bronckhorst. Ya, Giovanni van Bronckhorst. Seorang pelatih yang bernama Giovanni van Bronckhorst bisa menjadi opsi pengganti masa kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia. Pelatih tersebut bahkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek dan neneknya. Bahkan ia dahulunya merupakan ex bintang timnas Belanda. Giovanni sendiri terkenal dengan pelatih yang sering menggunakan taktikal menyerang di dalam klub yang ia tukangi. Giovanni sering menggunakan formasi andalan 4-2-3-1. Saat ini Giovanni melatih klub Besiktas di Turki. Dalam taktikal yang sering Giovanni andalkan, hampir setiap laganya selalu menguasai pertandingan tersebut. Pelatih berkualitas yang memiliki garis keturunan Indonesia ini menjelaskan bahwasanya ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Dan ia beberapa hari lalu juga datang ke Indonesia. Bahkan ia sangat ingin sekali mengunjungi negara asalnya yaitu Indonesia, karena ia pernah berada di Jakarta dalam beberapa hari yang lalu. Dan ketika tiba di negara asalnya, Giovanni mengaku takjub karena bisa merasakan datang ke negara leluhurnya yaitu Indonesia.